Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, let me introduce myself. My name is Elina Finajua, so you can call me Elin. Okay guys, how are you today? Are you good or not? So, you are good, right? So, are you ready to learn today? So, I hope that you are ready to learn today. Today, we are going to learn about vocabulary and conversation skill booster at the bank. So there will be four sections or part. The first one, we are gonna learn about vocabulary. And the second one, we're gonna learn about expression. And the third one, we're gonna learn about conversations and some notes. And the last one, we're gonna do exercise. So let's move to the explanations. Okay, the first section, we are gonna learn about vocabulary atau kosakata. Jadi, kosakata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ATM. Ketika kakak mengucapkan kosakatanya, kakak harap kalian dapat mengulangi setelah kakak ucapkan. ATM. Repeat after me. Okay, good job guys. ATM atau automated teller machine atau biasanya kita menyebutkan nama bahasa Indonesia yaitu ATM, yaitu mesin anjungan tunai mandiri. Nah, mesin ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti menarik uang tunai atau mengecek saldo rekening. Contoh kalimatnya yaitu, I need to withdraw some cash from the ATM. Atau saya perlu menarik uang tunai dari ATM. Yang kedua, kosakata yang kedua ada mobile banking. Repeat after me. Mobile. Oke, good job guys. Mobile banking atau biasa disebut dengan perbankan seluler, yaitu layanan perbankan yang memungkinkan Anda untuk mengakses akun bank dan melakukan transaksi melakukan smartphone atau tablet. Contoh kalimatnya yaitu, I prefer using mobile banking to check my account balance. Saya lebih suka menggunakan mobile banking untuk mengecek saldo rekening saya. Kata-kata selanjutnya itu bank teller. Repeat after me, bank teller. Once again, I cannot hear you. Oke, good job guys. Jadi bank teller itu atau teller bank itu adalah petugas bank. Nah, dia ini adalah petugas bank yang melayani nasabah untuk melakukan transaksi seperti setor tunai atau tarik tunai. Contoh kalimatnya yaitu, the bank teller helped me deposit my paycheck. Jadi petugas bank ini membantu saya menyetorkan gaji saya. Vocabulary selanjutnya yaitu customer service representative. Customer service representative atau perwakilan layanan pelanggan. Nah, ini adalah petugas bank yang membantu nasabah dengan pertanyaan atau masalah terkait rekening mereka. Contoh kalimatnya yaitu, I spoke with a customer service representative to resolve the issue with my account. Saya berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan untuk menyelesaikan masalah dengan rekening saya. Selanjutnya yaitu loan officer. Repeat after me, loan officer. Jadi, loan officer itu adalah petugas pinjaman. Nah, dia adalah petugas bank yang bertugas mengevaluasi dan menyetujui aplikasi peminjaman. Contoh kalimatnya yaitu, I'm meeting with the loan officer to discuss um, my mo- my mortgage application. Jadi, saya akan bertemu dengan petugas peminjaman untuk membahas aplikasi hipotek saya. Selanjutnya yaitu branch. Repeat after me, branch. Once again, I cannot hear you. Oke, good job guys. Jadi branch itu adalah cabang. Nah, ini adalah kantor lokal dari sebuah bank tempat Anda melakukan aktivitas berbankan. Contoh kalimatnya yaitu, I visited the branch to open new savings account. Saya mengunjungi cabang untuk membuka rekening tabungan baru. Selanjutnya, fault. Repeat after me.
Vaults. Oke, good job guys. Jadi vaults itu adalah brankas. Nah, ini adalah ruangan yang sangat aman di bank untuk menyimpan uang dan barang berharga lainnya. Contoh kalimatnya yaitu the vault is protected by security codes and guards. Jadi brankas dilindungi oleh kode keamanan dan petugas keamanan. Vocabulary atau kosakata selanjutnya yaitu Q number. Queue number. Repeat after me. Queue number. So, queue number itu adalah nomor antrian. Nah, ini adalah nomor yang diberikan kepada nasabah untuk menunjukkan urutan mereka dalam antrian di bank. Contoh kalimatnya yaitu I waited for my queue number to be called to speak with the bank teller. Saya menunggu nomor antrian saya dipanggil untuk berbicara dengan petugas bank. Selanjutnya yaitu PIN. PIN. PIN atau Personal Identification Number. Nah, atau nomor identifikasi pribadi. Nah, ini adalah nomor rahasia nih yang digunakan untuk mengakses akun Anda melalui ATM atau mobile banking. Contoh kalimatnya yaitu don't forget your PIN when using the ATM. Jangan lupa PIN Anda saat Anda menggunakan ATM. Selanjutnya yaitu passbook. Passbook. Nah, passbook ini adalah buku tabungan, buku yang diberikan bank untuk mencatat transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Anda. Contoh kalimatnya itu, I check my passbook to see how much money I have saved. Jadi saya memeriksa buku tabungan saya untuk melihat berapa banyak uang yang telah saya tabung. Selanjutnya yaitu checkbook. Repeat after me. Checkbook. Once again, I cannot hear you. Checkbook. Oke, checkbook itu adalah buku cek. Nah, buku yang berisi cek yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran langsung dari rekening bank Anda. Contoh kalimatnya yaitu I need to write a check to pay for my rent. Saya perlu menulis cek untuk membayar sewa saya. Selanjutnya yaitu a credit card. Repeat after me. Credit card. Once again, I cannot hear you. Credit card. Oke, credit card itu adalah kartu kredit. Nah, ini adalah kartu pembayaran yang memungkinkan Anda untuk meminjam uang dari bank untuk melakukan pembelian. Contoh kalimatnya itu, I paid for groceries using my credit card. Saya membayar belanjaan menggunakan kartu kredit saja. Selanjutnya yaitu debit card. Debit card. Repeat after me. Debit. Oke, good job guys. Jadi debit card itu adalah kartu debit, yaitu kartu pembayaran yang langsung menarik uang dari rekening bank Anda untuk melakukan pembayaran. I use my debit card to withdraw cash from the ATM. Saya menggunakan kartu debit saya untuk menarik uang dari ATM. Selanjutnya yaitu receipt. Repeat after me. Receipt. Once again, I can hear you. Receipt. Oke, receipt itu adalah tanda terima. Nah, ini adalah bukti tertulis atau tercetak yang menunjukkan rincian transaksi yang dilakukan, seperti pembayaran atau penarikan. Contoh kalimatnya yaitu, don't forget to tag the receipt after making a purchase. Jadi, jangan lupa mengambil tanda terima setelah melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu bank security guard. Bank security guard. Nah, bank security guard ini adalah petugas keamanan bank, di mana petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bank, karyawan, dan juga nasabah. Contoh kalimatnya yaitu the security guard uh, at the bank checks all customer before they enter. Jadi petugas keamanan di bank memeriksa semua pelanggan sebelum mereka masuk. Selanjutnya yaitu lunch. Repeat after me. Lunch. Once again, I cannot hear you. Lunch. Oke, lunch itu adalah pinjaman. Uang yang dipinjam dari bank yang harus dibayar kembali dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Contoh kalimatnya itu I took out a loan to buy a new car. Saya mengambil pinjaman untuk membeli mobil saya. Selanjutnya yaitu mortgage. Repeat after me. Mortgage. Jadi mortgage ini adalah hipotek atau pinjaman untuk membeli properti di mana properti tersebut menjadi jaminan. Contoh kalimatnya yaitu I'm paying off my mortgage every month. Saya membayar hipotek saya setiap bulan. Selanjutnya yaitu interest rate. Interest rates. Repeat after me. Interest rate. Jadi interest rate itu adalah tingkat bunga. Nah, ini adalah presentasi yang dilakukan oleh bank seperti biaya pinjaman atau yang dibayar untuk simpanan. Contoh kalimatnya yaitu the interest rate on my saving account is 3%
per year. Jadi tingkat bunga di rekening tabungan saya adalah 3% per tahun. Selanjutnya yaitu bank draft. Bank draft. Bank draft ini adalah cek bank. Nah, ini adalah metode pembayaran yang dijamin oleh bank untuk jumlah tertentu. Contoh kalimatnya yaitu, I use a bank draft to pay for the car. Saya menggunakan cek bank untuk membayar mobil tersebut. Dan selanjutnya yaitu remittance. Remittance. Nah, remittance ini adalah pengiriman uang. Pengiriman uang seringkali dari suatu negara ke negara lain. Contoh kalimatnya yaitu I send a remittance to my family in another country. Saya mengirimkan uang ke keluarga saya di negara lain. Dan yang terakhir yaitu cash deposit. Repeat after me, cash deposit. Cash deposit atau setoran tunai ini adalah penyetoran uang tunai ke rekening bank Anda. Contoh kalimatnya yaitu I made a cash deposit at di bank today. Saya melakukan setoran tunai di bank hari ini. Jadi itulah beberapa vocabulary yang dapat kita pelajari untuk materi kita hari ini yaitu at the bank. Selanjutnya kita akan masuk ke section yang kedua yaitu expression section. Jadi di sini ada beberapa frasa atau ungkapan-ungkapan yang kakak taruh di slide ini yang bisa kalian baca bersama-sama. Selanjutnya yaitu ungkapan yang pertama yaitu I'm going to transfer money. I'm going to transfer money. Nah, ini adalah artinya itu saya akan transfer uang. Jadi digunakan ketika Anda ingin memberitahu bank atau petugas bahwa Anda akan melakukan transaksi transfer uang. Dan contoh kalimatnya yaitu I'm going to transfer money to my friends in another city. Yang kedua, ungkapan yang kedua yaitu I'd like to make a withdrawal. Saya ingin mengeluarkan uang tunai. Jadi ini digunakan ketika Anda ingin mengambil uang dari rekening Anda di bank, baik melalui teller atau ATM. Contoh kalimatnya yaitu I'd like to make a withdrawal of $200. Selanjutnya yaitu I'd like to open an account. I'd like to open an account. Itu artinya saya ingin membuka rekening. Jadi digunakan saat Anda ingin membuka rekening di bank baru. Selanjutnya itu ada I cash a check here. Can I cash a check here? Bisakah saya mencairkan cek di sini? Nah, ini digunakan ketika Anda untuk menanyakan apakah bank dapat mencairkan cek yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu how many days will it take for transferring the money? How many days will it take for transferring the money? Berapa hari yang diperlukan untuk mentransfer uang ini? Jadi ini digunakan untuk menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer uang. Selanjutnya ada ungkapan what's the exchange rate for euro today? What's the exchange rate for euro today? Jadi berapa tarif penukaran mata uang euro hari ini? Nah, ini digunakan untuk menanyakan nilai tukar euro terhadap mata uang lokal pada hari itu. Selanjutnya ada ungkapan could I get 20,000 notes, please? Could I get 20,000 notes, please? Bisa saya mendapatkan pecahan 20 ribuan? Nah, ini digunakan saat Anda ingin meminta uang tunai dalam pecahan tertentu kepada pihak bank. Ungkapan selanjutnya ada please fill in the form carefully. Please fill in the form carefully. Silahkan isi formulir ini dengan hati-hati. Nah, ini digunakan untuk meminta seseorang mengisi formulir dengan teliti dan benar. Selanjutnya yaitu ada sign here please. Sign here please. Nah, ini ada artinya yaitu tanda tangan di sebelah sini, tolong. Nah, ini digunakan untuk meminta seseorang menandatangani dokumen atau formulir. Selanjutnya ada do you have an ID card? Do you have an ID card? Apakah Anda mempunyai kartu identitas? Nah, ini digunakan oleh bank untuk memastikan identitas nasabah biasanya diperlukan saat membuka rekening atau melakukan transaksi besar. Jadi kalau kalian membuka transaksi besar atau membuka rekening, pasti kalian akan tanyakan, do you have an ID card? Selanjutnya ada how much will your opening deposit be?
how much will your opening deposit be? Nah, ini artinya adalah berapa setoran pertama Anda digunakan untuk menanyakan berapa jumlah uang yang akan disetorkan sebagai deposit awal saat membuka rekening baru. Selanjutnya ada you must deposit at least 100,000 rupiah. Anda harus menyetorkan setidaknya 100.000 rupiah. Ini digunakan untuk memberitahu nasabah jumlah minimum yang harus disetorkan untuk membuka rekening. Selanjutnya ada how would you like the money? How would you like the money? Jenis mata uang apa yang Anda inginkan? Ini digunakan untuk menanyakan jenis mata uang yang digunakan nasabah saat melakukan transaksi, seperti saat penukaran uang. Selanjutnya ada would you like to buy or sell euro? Would you like to buy or sell euro? Ini artinya itu Anda ingin membeli atau menjual euro. Ini digunakan ketika nasabah ingin menukarkan uang asing seperti euro. Selanjutnya ada here is the receipt. Here is the receipt. Nah, ini artinya adalah ini tanda tangan. Ungkapan ini digunakan saat memberikan bukti pembayaran atau transaksi kepada nasabah. Jadi, that's all about the expression. You are doing great for the expression section. Jadi, kalian sudah melakukan hal yang terbaik untuk sesi expression atau sesi ungkapan ini. Jadi, kakak harap kalian dapat practice so you can feel confident to the next time you are visit the bank. Selanjutnya, kita move to the conversation section atau conversation part. Di sini ada percakapan between Taylor and Miss Taylor. Nah, yang pertama yaitu Taylor berkata, Good morning, madam. May I help you? Selamat pagi, Bu. Boleh saya bantu Anda? Nah, di sini Taylor ini memulai percakapan dengan menyapa nasabah secara sopan. Jadi, penyampaian ini penting untuk menciptakan suasana ramah dan profesional. Lalu, ibu ini menjawab, Good morning, I'm going to open a personal account. Nah, selamat pagi, saya ingin membuka rekening pribadi. Nah, di sini nasabah ini menjelaskan tujuannya dengan jelas, yaitu ingin membuka rekening pribadi. Nah, informasi ini membantu teller memahami kebutuhan nasabah. Selanjutnya, teller lagi menjawab, Very well, madam. May I see your ID card, please? Baik, Bu. Boleh saya lihat kartu identitas Anda? Nah, di sini teller ini meminta kartu identitas untuk memverifikasi data nasabah. Langkah ini adalah langkah prosedur wajib dalam pembukaan rekening guna memastikan keabsahan dan data dari nasabah. Selanjutnya, Mr. Miss Taylor ini menjawab, Sure, here you are. Tentu ini silahkan. Nah, nasabah ini menyerahkan kartu identitas kepada Taylor sebagai bagian dari proses verifikasi. Lalu Tylernya menjawab, Thank you, here is the registration form. Terima kasih, ini formulir registrasinya. Jadi Tylernya memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi nasabah. Jadi formulir ini mencakup informasi pribadi penting seperti nama lengkap, alamat, dan kontak. Selanjutnya, Miss Taylor ini menjawab certainly tentu. Jadi nasabah ini menyetujui permintaan Taylor dan akan mengisi formulir tersebut. Nah, lalu some years later, so di sini here is a form. Selanjutnya, Miss Taylor ini menjawab setelah dia mengisi formulir registrasinya, dia menjawab, Here is the form. I'm quite sure that everything was written correctly. Ini formulirnya. Saya sangat yakin bahwa semua tertulis dengan benar. Jadi nasabah ini menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dan memastikan bahwa informasi di dalamnya sudah lengkap dan benar. Selanjutnya, Taylor menjawab, Thank you, madam. As your information, the minimum deposit for creating an account is 200,000 rupiah. So, how much will you deposit? Jadi, terima kasih Bu. Sebagai informasi, setoran minimal untuk
pembuatan sebuah rekening adalah 200.000 rupiah. Jadi ibu akan setor berapa? Lalu em, Madam menjawab, lalu Miss Taylor menjawab, 300.000 rupiah. Please, here you are, 300.000 rupiah ini. Lalu Taylor menjawab, thank you, Madam. Now, please sign here twice. Terima kasih, Bu. Sekarang silakan tanda tangan di sebelah sini 2 kali. Jadi di sini Taylor meminta tanda tangan nasabah sebagai bukti persetujuan untuk membuka rekening baru. Lalu Miss Taylor menjawab like this, seperti ini Kak. Nah, nasabah ini memastikan apakah tanda tangan yang dibuat ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh Taylor. Lalu Taylor menjawab, yes, madam. Please wait a second, I will print your account. Ya Bu, silakan tunggu sebentar, saya akan cetak rekening Anda. And next is some years later, jadi beberapa menit kemudian, lalu Taylor kembali lagi dan menjawab, here is your new account, madam. Please check it before you leave this counter. Ini rekening baru Anda, Bu. Silakan diperiksa sebelum Anda meninggalkan loker ini. Jadi di sini telah menyerahkan isian rekening baru seperti nomor rekening atau buku tabungan dan meminta nasabah untuk memeriksa ulang untuk memastikan apakah tidak ada memastikan tidak ada kesalahan dari em, produknya. Lalu Miss Taylor ini menjawab, yes, that's correct, thank you. Ya, ini sudah benar, terima kasih. Jadi nasabah memverifikasi bahwa semuanya sudah benar. Lalu Taylor menjawab, you're welcome, madam. So that's all about the conversation section. We move to the notes, some notes. So di sini ada beberapa catatan. Yang pertama yaitu ID card atau identification card dapat berupa KTM, SIM atau paspor. Dan yang kedua yaitu bisa juga dilengkapi dengan could I have 50,000 notes atau could you give me 50,000 notes. Selanjutnya yang terakhir kita move to the exercise section or part. Nah, di sini kakak ada conversation yang rumpang atau percakapan yang rumpang antara Taylor dan Paul. Dan di sini ada 7 bagian yang rumpang dan ada 7 pilihan jawabannya. Yang pertama, kita akan bahas yang pertama yaitu dari Taylor, bla 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 sir, can I help you? Lalu Mr. Paul menjawab, good morning, bla bla bla. Karena Mr. Paul menjawab good morning, jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah ya, yang kemungkinan jawaban yang benar yaitu em, bagian D, yaitu good morning, karena Mr. Paul menjawab sapaan dari Taylor tersebut. Lalu, em, Mr. Paul menjawab good morning, selamat pagi, bla 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 bla. Nah, lalu Taylor menjawab lagi, very well, sir, bla bla bla, on the back of your checklist. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua yang paling mendekati apa, teman-teman? Nah, jawabannya nomor 2 paling mendekati yaitu yang ada kata ceknya. Kenapa? Karena di bagian Taylor yang nomor 3 di situ Taylor mention tentang cek. Jadi kemungkinan sebelumnya yaitu Mr. Paul menanyakan tentang sesuatu cek. Nah, di sini jawaban yang paling mendekati yaitu F. Jadi Mr. Paul berbicara kayak good morning, I like to cash a check. Lalu Taylor menjawab, very well, sir, blah, 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 on your back, on of your check, please. Nah, di sini kemungkinan jawaban yang paling mendekati yaitu could you sign atau could you sign on the back of your check, please. Selanjutnya yaitu Mr. Paul menjawab, blah, 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 here you are. Nah, di sini sepertinya karena Mr. Paul menjawab setelah itu kali ada kalimat here you are, jadi kemungkinan Mr. Paul di sini hanya menjawab iya atau sesuatu yang simpel. Jadi jawaban yang paling mendekati yaitu C, sure, here you are. Selanjutnya di sini ada Taylor, thank you, wait a minute, wait a moment, please. Lalu Mr. Paul berbicara lagi, bla 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 bla, dan Tyler menjawab, yes sir, blah blah blah, please count the money before you leave. Nah, di sini eh, kelihatannya seperti Mr. Paul ini meminta sesuatu. Jadi sesuatu
pilihan jawaban yang mendekati dengan permintaan sesuatu, yaitu could I have thousand rupiah notes? Nah, itu bagian E. Bisakah saya mendapat pecahan 20 ribuan? Lalu Taylor menjawab, yes sir, blah blah blah, please count the money before you leave. Nah, di sini eh, di eh, soal nomor 6 itu sepertinya paling jawaban paling mendekati yaitu Teller memberikan uang karena Teller setelah itu meminta nasabah untuk menghitung uangnya. Lalu Mr. Paul menjawab, certainly, bla 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 bla. Nah, ini karena sudah hampir di akhir percakapan, jadi jawaban yang paling mendekati atau yang tersisa hanyalah thank you. Jadi, certainly, thank you. Lalu, em, lalu Tyler menjawab, my pleasure, sir," dengan senang hati, Pak. So, that's all about our lesson today, our material today. Thank you for your attentiveness and good attention. I hope you are get the knowledge from our material today. So don't forget to subscribe, comment, and like. So see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.